Oke, anak-anak, ketemu lagi dengan saya Serhen. Oke, kali ini kita akan membahas materi lanjutan bilangan bulat, yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan bulat. Jadi kita akan menyelesaikan beberapa soal cerita. Nah, soal cerita ini tipenya banyak sekali ya anak-anak ya. Jadi saya tidak mungkin bisa membahas semua tipe. Paling saya akan membahas beberapa jenis soal yang sering keluar, dan saya akan berikan beberapa cara untuk kalian bisa mengerjakan soal cerita dengan baik. Oke, salah satu yang paling sering keluar adalah soal tentang suhu di sebuah ruangan. Ini saya udah punya dua soal yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, kita mulai. Yang nomor satu, suhu di dalam kamar sebuah hotel 18 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar kamar 10 derajat Celcius lebih rendah dari suhu di dalam kamar ya. Jadi anak-anak, ketika kamu mengerjakan soal cerita, kamu harus membaca kalimat ceritanya itu dengan hati-hati ya. Berapa suhu udara di luar kamar tersebut? Oke, jadi ada sebuah hotel, di dalam kamarnya suhunya 18 derajat Celcius, tapi suhu di luar kamarnya 10 derajat Celcius lebih rendah ya. Jadi kalian jangan berpikir bahwa suhu di kamarnya 18, suhu di luarnya 10, bukan seperti itu ya. Karena ada kata lebih rendah, berarti suhu di luar ruangannya itu lebih rendah. Mungkin ini ada di daerah Eropa atau daerah kutub ya. Karena suhu di luar ruangannya lebih rendah 10 derajat Celcius. Jadi yang di luar itu lebih rendah, suhunya lebih kecil. Nah, yang ditanya berapa suhu udara di luar kamar tersebut, yang ditanya yang di luarnya. Maka logikanya suhu yang di luar ruangan kan lebih rendah, maka angkanya lebih kecil. Nah, jadi caranya supaya dapat angka yang lebih kecil adalah dikurang. Oke. Jadi suhu di dalam ruangannya 18 derajat Celcius kita kurang dengan 10 derajat Celcius sama dengan 8 derajat Celcius. Nah, inilah. Jadi suhu di luar ruangannya 8 derajat Celcius. Jadi kalau kita pikirkan lagi masuk akal kan ya, karena dibilang lebih rendah. Oke, yang kedua, suhu suatu ruangan 16 derajat Celcius. Jika suhu di ruang pendingin min 7 derajat Celcius, selisih suhu kedua ruangan tersebut adalah. Nah, soal ini mirip seperti soal nomor 1 ya, tapi untuk soal nomor 2 ini yang suhu keduanya itu sudah dikasih tahu. Kalau yang pertama kita ditanya suhu di ruangan keduanya. Kalau di nomor 2 itu suhu kedua ruangannya sudah ada. Suhu suatu ruangan 16 derajat Celcius. Jika suhu di ruang pendingin minus 7. Jadi ada dua ruangan. Yang satu suhunya 16 derajat Celcius, yang satu lagi minus 7 derajat Celcius. Yang ditanya selisih. Selisih itu mungkin kalian semua sudah tahu. Selisih itu artinya dikurang, tapi hati-hati ya anak-anak. Selisih itu artinya angka yang lebih besar kita kurang dengan angka yang lebih kecil. Dan di sini kan sudah ada tanda min ya. 7-nya sudah ada tanda min. Biasanya anak-anak akan langsung menghitung 16 derajat Celcius dikurang 7 derajat Celcius, karena dia berpikir bahwa selisih itu artinya dikurang. Jadi ini sudah pengurangan. Nah, ya konsepnya hampir benar tapi belum sempurna. Ya. Jadi ingat ya anak-anak ya, selisih itu artinya angka yang lebih besar dikurang dengan angka yang lebih kecil. Nah, kita sudah belajar konsep bilangan bulat. 16 dengan min 7 itu jauh lebih besar 16. Nah, jadi ini 16-nya dikurang yang kecil. Nah, yang kecil itu ada minusnya juga. Jadi ini minnya ada 2 ya, bukan 1. Nah, kita sudah belajar kemarin kalau ada min ketemu min, kita satukan jadi plus. Jadi ini jadinya 16 derajat Celcius ditambah 7 derajat Celcius. Jadi jawabannya 23 derajat Celcius. Loh, kok makin besar Pak? Kan yang ditanya selisih, harusnya kan makin kecil. Selisih loh, selisih itu maksudnya bedanya. Jadi kita logika nih, di dalam ruangan kan 16 derajat ya, di luar ruangan minus 7. Dari 16 ke 0 itu kan udah 16. Dari 0 ke min 7, jadi bertambah lagi. Makanya perbedaannya 23 derajat Celcius ya. Karena dari minus 7 ke 16 itu kan, dari minus 7 kan harus ke 0 dulu.
itu udah 7 derajat. Dari 0 ke 16 itu 16 derajat, maka bedanya 23 derajat Celcius, begitu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan soal kita yang soal cerita tadi. Sekarang nomor 3 ya. Pada suatu tes, jawaban yang benar diberi nilai 3, salah -1 dan tidak dijawab 0. Jika Sonia menjawab benar 35 soal dan salah 11 soal dari 50 soal yang diberikan, maka berapa nilai yang diperoleh oleh Sonia? Ya. Nah, ini salah satu soal tentang bilangan bulat. Oke. Nah, kita lihat soal yang diberikan ada 50 ya. Ada 50 soal. Nah, dari 50 soal ini ada 3 kemungkinan yang dilakukan oleh Sonia, yaitu dia bisa menjawab benar, salah, atau tidak dijawab. Karena ada resiko kalau salah dikurang 1, maka kita boleh tidak menjawab soalnya supaya tidak salah dan tidak dikurangi 1. Nah, ternyata setelah dikerjakan, Sonia berhasil menjawab dengan benar 35 soal, salah 11. Tidak dijawabnya tidak ada di soal, tapi bukan berarti tidak ada. Ya, tidak dijawabnya ada kemungkinan tidak ada, tapi bisa juga ada. Dari mana kita tahunya, Pak? Nah, tadi soal yang diberikan ada berapa? Ada 50. Nah, coba kita hitung dulu jumlah soal benar dan salah yang sudah dikerjakan oleh Sonia. 5 tambah 1 6. 3 tambah 1 4. Berarti Sonia sudah mengerjakan 46 soal. Sedangkan soal yang diberikan ada 50, maka logikanya ada 4 soal yang tidak dijawab oleh Sonia. Begitu ya anak-anak. Lalu peraturan skornya, jika benar diberi nilai 3. Kalau benar dapat nilai 3 itu maksudnya 1 ya. Kalau benar 1 nilainya 3, kalau salah 1 dikurangi 1. Maka karena dia benar 35 soal, kita kali 35. Karena 3-nya sebanyak 35 kali. Salah 11 kita kali dengan -1, dan tidak dijawabnya 4 itu tidak diberi nilai. Jadi kita kali 0. Nah, kita kali ya. 35 kali 3 itu 105. Oke. Lalu ini 11 kali -1 tuh -11. Lalu ini 4 kali 0 0. Nah, inilah skor yang diperoleh oleh Sonia. Tinggal kita jumlahkan. 105 ditambah -11 sama aja dengan 105 dikurang 11. 5 kurang 1 4. 10 kurang 1 9. Nah, inilah skor yang diperoleh Sonia 94. Oke anak-anak, terima kasih. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan soal yang keempat. Nah, sekali ini berbeda lagi modelnya ya. Operasi pagar berarti bilangan pertama ditambah 3, kemudian hasilnya ditambah dengan bilangan kedua. Nah, ini soal seperti ini untuk perintahnya bisa juga untuk soal lain perintahnya beda-beda ya. Ini tandanya juga bisa-bisa aja. Operasi bintang berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian hasilnya kurangkan dengan bilangan kedua. Bisa juga seperti itu. Jadi untuk soal seperti ini banyak sekali modelnya. Kamu tinggal baca aja perintahnya pelan-pelan. Ini saya ulang ya. Operasi pagar berarti bilangan pertama ditambah 3. Jadi maksudnya yang bilangan pertamanya kamu tambahin 3 kalau ketemu soal pagar. Kemudian hasilnya ditambah dengan bilangan kedua. Setelah kamu tambah 3, nanti hasilnya kamu tambah bilangan kedua. Nah, hitunglah nilai dari yang A, 7 pagar 6. Ini namanya bilangan pertama, ini namanya bilangan kedua. Nah, kita kerjakan. Jadi 7 pagar 6 maksudnya, kalau ketemu operasi pagar artinya bilangan pertama ditambah 3. Ini bilangan pertamanya. Berarti bilangan pertama kita tambah 3, 7 tambah 3 kan jawabannya 10. Kemudian hasilnya ditambah bilangan kedua. Kemudian hasilnya ditambah bilangan kedua. Ini bilangan keduanya 6. Hasilnya kita tambah bilangan kedua. Jawabannya 16. Udah selesai. Gitu, gampang kan? Nah, sekarang yang B.
3 pagar 5 pagar 10. Nah, di sini operasi pagarnya ada 2. Yang belakang dikurung. Berarti seperti operasi hitung campuran, yang kita kerjakan adalah yang kurungnya dulu. Ya, kita kerjakan dulu di tempat lain. 5 pagar 10 ini hasilnya berapa? Peraturannya masih sama dengan soal ini. Bilangan pertama ditambah 3, berarti 5 tambah 3, jawabannya 8. Kemudian hasilnya ditambah bilangan kedua, 8 ditambah bilangan keduanya 10, 18. Nah, berarti yang ini sama aja dengan 18. Berarti soalnya jadi 3 pagar 18. Dari mana 18-nya, Pak? Dari sini, dari 5 pagar 10. Tadi 5 pagar 10 kan udah kita kerjakan, jawabannya 18. Oke, sama peraturannya. Tambahkan bilangan pertama dengan 3. Kebetulan bilangan pertamanya 3 juga. 3 tambah 3, 6. Lalu kemudian hasilnya ditambah dengan bilangan kedua. Jadi jawabannya 24. Oke, seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau nanti ada operasi soal yang lain, peraturannya beda lagi, tinggal ikutin aja dia bilangnya apa, kita ikutin aja jalurnya. Oke, terima kasih.